Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fatmawati Ningsih dari UPTD SMPN 1 Sokobanah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak antara lain: yang pertama, berpihak pada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, kolaboratif; yang keempat, reflektif; dan yang kelima, inovatif. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama, saya adalah guru yang memiliki nilai berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya akan menjalankan peran saya sebagai guru yang dapat mewujudkan kepemimpinan bagi murid-murid saya. Beberapa hal yang akan saya lakukan diantaranya: 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Mengutamakan keberpihakan pada murid. 3. Mengutamakan kepentingan perkembangan murid. 4. Mengarahkan murid untuk belajar secara mandiri. Dan yang kelima, mengarahkan murid untuk belajar secara merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai berpihak pada murid yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah: yang pertama, saya akan menjalankan peran saya sebagai guru sekaligus fasilitator yang senantiasa berpihak pada murid dan mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Yang kedua, menciptakan kegiatan pembelajaran yang senantiasa berpusat pada murid serta mengarahkan murid untuk belajar secara mandiri. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta mengarahkan murid untuk belajar secara merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan memanfaatkan lingkungan sekitar serta perkembangan teknologi sebagai media belajar. Pada intinya, di setiap kegiatan pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk senantiasa mengeksplorasi konsep sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Saya menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga diharapkan dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Pada setiap kegiatan pembelajaran ini, saya sekaligus menjalankan peran saya sebagai seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, saya adalah guru yang memiliki nilai mandiri. Sebagai seorang guru, saya merasa harus selalu memiliki kemauan yang kuat untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri saya. Saya akan senantiasa belajar secara mandiri dari berbagai arah yang sekiranya dapat saya jadikan sebagai sumber belajar. Kemandirian tersebut saya anggap suatu tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru untuk senantiasa berproses ke arah yang lebih baik tanpa paksaan dari pihak manapun. Sikap mandiri ini saya harapkan dapat menjadi tauladan bagi murid saya agar mereka bisa belajar dengan semangat dan secara mandiri tanpa menunggu disuruh oleh siapapun. Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai mandiri yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah: yang pertama, saya merancang, melaksanakan, dan merefleksi kegiatan pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang kedua, saya melakukan pengembangan diri, misalnya dengan mengikuti pelatihan dan menjadi narasumber ataupun mentor dari beberapa kegiatan pengembangan diri. Pada salah satu kegiatan tersebut, saya sekaligus menjalankan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, saya adalah guru yang memiliki nilai kolaboratif.
Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi sosial. Dari sinilah saya menumbuhkan semangat kolaboratif dengan menjalin hubungan kerja yang positif, baik bersama siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, maupun wali murid. Selain itu, saya juga melakukan kolaborasi dengan rekan guru dalam komunitas platform Merdeka Mengajar. Hal ini saya lakukan dalam rangka membangun iklim positif yang akan menunjang pada tercapainya tujuan pendidikan. Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai kolaboratif yang telah saya lakukan dan akan terus saya lakukan secara berkelanjutan adalah: yang pertama, saya senantiasa berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan dan perkembangan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan wali murid tentang program-program sekolah. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan murid dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, sekitar 2 bulan yang lalu, sebelum saya dimutasi ke sekolah yang baru, saya membentuk komunitas pada platform Merdeka Mengajar untuk sekolah saya yang lama. Dan saya berencana untuk membuat komunitas untuk sekolah saya yang baru pada platform Merdeka Mengajar. Selain itu, pada platform Merdeka Mengajar, saya juga aktif pada komunitas Belajar ID Kabupaten Sampang sebagai sekretaris. Hal ini saya lakukan dalam rangka membangun kolaborasi antar sesama guru, khususnya di Kabupaten Sampang. Kegiatan yang kelima, pada saat saya menjadi narasumber kegiatan PKB pemanfaatan akun Belajar ID untuk guru dan kepala sekolah tingkat SD Kabupaten Sampang, saya senantiasa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Hal ini merupakan satu bentuk kolaborasi saya dengan dinas terkait dalam rangka mensukseskan kegiatan PKB tersebut. Pada kegiatan-kegiatan tersebut, saya juga menjalankan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu mendorong kolaborasi antar guru serta menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, saya adalah guru yang memiliki nilai reflektif. Sebagai seorang guru, saya harus berkomitmen untuk senantiasa bersifat terbuka, melakukan evaluasi, serta refleksi terhadap setiap kegiatan yang telah saya lakukan dan pencapaian yang telah saya raih. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan untuk memperbaiki setiap kekurangan serta mengembangkan setiap kelebihan yang telah saya capai, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai reflektif yang telah saya lakukan dan akan terus saya lakukan secara berkelanjutan adalah: yang pertama, saya melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Yang kedua, saya melakukan tindak lanjut terhadap umpan balik yang telah diberikan kepada saya, baik oleh rekan sejawat maupun oleh murid. Yang kelima, saya adalah guru yang memiliki nilai inovatif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berupaya melakukan inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Kegiatan inovasi tersebut saya harapkan dapat meningkatkan minat dan semangat murid dalam belajar, memudahkan murid dalam memahami materi pembelajaran yang mengarah pada mudahnya pencapaian tujuan pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat meningkatkan kualitas hasil lulusan.
Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai inovatif yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah: yang pertama, saya memanfaatkan LKPD Live Worksheet dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya membuat video pembelajaran yang kemudian saya upload pada channel YouTube saya. Yang ketiga, saya mencoba mengalihkan kegiatan ujian yang awalnya dilaksanakan secara offline menggunakan kertas menjadi ujian secara online menggunakan aplikasi Quizizz dan Google Form. Yang keempat, pada materi pembelajaran bangun ruang sisi datar, saya mencoba memanfaatkan kardus bekas yang diolah oleh murid untuk menjadi sebuah media pembelajaran berupa bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, saya juga menjalankan peran saya sebagai guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak yang mencerminkan diri saya di masa depan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.